sedang berada pada kondisi yang terbawah gitu ya setelah beberapa tahun terakhir. Nah, selain itu adalah lifting kita juga tidak membaik ya. Sudah lebih dari 5 tahun terakhir kisaran lifting itu hanya sampai pada angka 820 sampai 825 ribu barel per day. Ya, tidak ada terobosan-terobosan yang signifikan, misalkan membangun kilang ya, atau menemukan ladang sumur atau ladang minyak baru dan lain sebagainya. Jadi kondisi ini akan terus bertahan. Ya, jadi ke depan itu ruang fiskal kita itu masih akan sangat terbatas. Ya, kita bisa bayangkan pendapatan kita stagnan, ya, tetapi tingkat kebutuhan kita itu semakin lama semakin membesar gitu. Ya, dampaknya apa? Tentu dampaknya pada defisit. Ya, sementara undang-undang membatasi defisit kita hanya boleh 3%. Ya. Yang kedua adalah mandatory spending dan belanja wajib yang relatif besar. Ya, sampai hari ini APBN kita masih menanggung ya mandatory spending, khususnya pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 5%, transfer daerah dan dana desa itu mungkin sudah sampai 30%. Jadi praktis sekitar 60-70% itu sudah ada alokasi tersendiri yang tidak bisa diganggu-gugat, yang harus dialokasikan. Ya, jadi ini perintah undang-undang, ya, pemerintah tidak bisa merubah seenaknya, ya, ini perintah undang-undang dan wajib untuk dilaksanakan. Selain itu, belanja-belanja wajib yang ada pada pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, bunga hutang dan subsidi. Ya, ini dua hal ini mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat gitu ya. Ternyata kewajiban membayar bunga hutang dan subsidi itu dibebankan kepada APBN dalam setiap tahunnya. Ya, seingat saya untuk bunga hutang saja itu angkanya sampai 150 triliun setiap tahunnya. Belum lagi kita membayar pokok hutangnya. Ya, jadi bunga hutangnya saja itu sudah 150 triliun, ya, apalagi nanti membayar pokoknya. Nah, itu dibebankan kepada APBN. Yang ketiga, kualitas belanja yang lebih baik. Ya, ini juga tantangan bagi APBN kita di tahun 2016. Karena quality spending itu akan sangat berdampak terhadap output atau outcome yang dihasilkan dari belanja tersebut. Ya, kalau kualitasnya tidak baik atau sama saja seperti tahun lalu, dampaknya terhadap masyarakat atau kesejahteraan masyarakat itu tidak terlalu signifikan. Yang selanjutnya adalah efektivitas perencanaan belanja produktif. Ya, ini kita bisa belajar banyak dari APBN 2015. Ya, pemerintah begitu sporadis membelanjakan uangnya kepada sektor infrastruktur, tetapi infrastruktur tidak semudah itu, ya, perlu ada proses, ya, dan lain sebagainya, sehingga belanja-belanja kementerian lembaga itu banyak yang mengalami masalah, terutama kementerian lembaga yang terkait dengan pembangunan infrastruktur. Jadi proses perencanaan ini penting sekali dilakukan, ya, untuk memastikan bahwasanya belanja itu adalah efektif, ya, sesuai dengan perencanaan dan pengalokasian yang sudah direncanakan. Next. Nah, adapun tantangan ekonomi ke depan itu adalah tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Fadil, ya. Pertama, tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih tinggi. Triwulan 3 perekonomian nasional triwulan 3 itu menunjukkan angka kemiskinan dan pengangguran itu meningkat. Ya, angka kemiskinan dan pengangguran itu meningkat. Termasuk juga kesenjangan pendapatan dan juga kesenjangan wilayah itu juga semakin melebar. Kalau kita lihat Gini ratio kita semakin meningkat. Ya, jadi agak aneh juga ketika pendapatan nasional kita meningkat, tapi Gini ratio kita juga meningkat gitu. Ya. Nah, itu kan tidak mencerminkan sebenarnya distribusi pendapatan itu bisa adil gitu ke semua level masyarakat kita. Ya, mungkin saja masyarakat yang ada di kelas menengah yang menikmati porsinya semakin besar, tapi masyarakat kelas bawah ini juga semakin terjepit, ya, sehingga range-nya itu semakin lebar, sehingga Gini ratio kita itu masih tergolong tinggi, ya, masih tergolong tinggi. Yang kedua, pengangguran tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, dan daya saing industri lemah. Ya, ukurannya gampang sekali, kita bisa lihat competitiveness index, ya, global competitiveness index. Indonesia itu berada pada urutan keberapa? Atau indeks pembangunan manusia kita itu ada pada urutan keberapa? Jadi ini PR-PR besar yang harus dilakukan segera, ya, yang
yang tidak bisa dilakukan hanya pemerintah semata, karena pemerintah. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.